Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang puan-puan yang budiman. Selamat datang juga teman-teman yang telah tergabung di live streaming YouTube Puan Seni Indonesia. Buah mangga bijinya 5. Belinya di Surabaya. Perkenalkan saya Fatwa Amalia, seniman asal Gresik yang akan memandu acara. Baik, sebelum acara berlangsung, hal yang perlu kita sadari bersama adalah mari kita menciptakan ruang aman bersama. Ya, kami tidak akan menoleransi tindak diskriminasi, ujaran kebencian, atau hal-hal yang membuat orang lain tidak nyaman. Sebab dalam ruang ini kita bebas bersuara. Syaratnya adalah dengan sehat, gitu ya. Terima kasih. Oke, senang sekali siang ini kita dilimpahi keterbukaan hati dan rasa cinta yang sama untuk Puan Seni dan ilmu pengetahuan tentunya ya. Sehingga kita semuanya bisa hadir dalam satu ruang terbuka dalam acara Parade Karya Puan Seni Indonesia yang bertema Di Balik Karya Perempuan Seniman. Program ini menjadi sarana belajar apresiasi karya perempuan seniman, sekaligus pertemuan untuk merawat keterhubungan antar seniman, khususnya perempuan di seluruh Indonesia. Nanti untuk teman-teman yang barangkali kepo sama Puan Seni, nah nanti bisa langsung mampir di Instagramnya Puan Seni Indonesia ya teman-teman. Oke. Terima kasih juga atas kehadirannya untuk Dewan Pengawas Puan Seni Indonesia yang terus menjadi benteng kokoh Puan Seni Indonesia. Terima kasih juga untuk Kak Alma Ahmad selaku Ketua Puan Seni Indonesia, Kak Irawita, dan teman-teman pengurus Puan Seni yang hadir pada siang hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita berdoa bersama untuk diri kita, untuk keberlangsungan acara, dan untuk seluruh umat manusia. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, semoga segala sesuatu yang kita kerjakan bisa menjadi manfaat untuk diri kita dan juga lingkungan kita. Acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan Dewan Pengawas Puan Seni. Nah, di sini ada Bu Dolo. Halo Bu Dolo. Bu Dolo boleh on cam kalau berkenan atau apa? Unmute. Mungkin nanti bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk sambutan dari Dewan Pengawas Puan Seni Indonesia. Halo Bu Dolo. Oke, Bu Dolo sepertinya sedang kenapa ini? Oke, kalau misalkan Bu Dolo keberatan ya untuk on mic atau mungkin ada kendala di sana, kita lanjut saja ya ke sambutan dari perwakilan dari pengurus Puan Seni Indonesia. Di sini kita sudah terhubung dengan Kak Ira Wita. Boleh Kak Ira dinyalakan mic-nya. Oke. Waktu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang puan-puan yang budiman. Saya ya mewakili pengurus harian Puan Seni Indonesia. Terima kasih atas kehadiran puan-puan yang sudah meluangkan waktunya di tengah siang yang terik ini di Jakarta. 33 derajat Celcius, tapi mungkin dengan itu. Terima kasih buat Afia Radini yang sudah mau bersedia sebagai salah satu narasumber untuk berbagi di acara Parade Karya ini.
Lalu kemudian juga terima kasih buat Nia juga berupa dan juga anggota Puan ini juga pengurus dari yang juga bagi para geria ini. Begitu juga dengan Mbak Juliati dan juga bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi di acara Parade Karya ini. Parade Karya ini adalah salah satu agenda rutin Puan Seni, yaitu awalnya Parade Karya ini sebagai media karena Puan Seni ini anggotanya lintas seni, jadi agendanya 4 bulan sekali ada Parade Karya. Jadi kawan-kawan anggota Puan Seni bisa meletakkan dokumentasi karyanya, yaitu musik, tari, seni rupa, sastranya gitu. Lalu kita kumpulkan dan itu kemudian kita paradekan lewat Zoom atau YouTube, gitu, sosmed, gitu. Jadi ada beragam karya, gitu. Nah, dari masuk tahun 2023 ini hasil diskusi pengurus, terutama saya dan Ama Ahmad sebagai ketua, format dari Parade Karya ini kita rubah. Jadi kalau yang terdahulu hanya menampilkan dokumentasi karya-karya dari anggota Puan Seni atau dari anggota dari pekerja seni perempuan di luar anggota Puan Seni juga tetap kita berikan ruang. Tapi untuk 2023 ini formatnya kita rubah. Kita menampilkan karya-karya, dokumentasi karya-karya dari teman-teman seniman, tapi kemudian juga karya itu akan dikulik, akan dikupas, itu menjadi sebuah pemantik untuk diskusi lebih dalam, gitu. Jadi tidak hanya kita menonton dokumentasinya saja, tapi kita bisa juga mengetahui ide gagasan dan proses kreatif dari penciptaan karya itu, dari penciptanya, gitu. Di awal 2003 kemarin, di Januari, kami melakukan Parade Karya, yaitu menampilkan karya-karya maestro tari kita, yaitu Ibu Hartati, yang juga beliau salah satu anggota Dewan Pengawas di Puan Seni. Lalu kita mengulik proses kreatifnya Unitati pada saat itu. Nah, ini kali kedua di 2023 ini Parade Karya kita laksanakan. Kali ini kita mengangkat tema pekerja seni perupa seni perempuan. Di hari ini kita mencoba untuk menampilkan karya-karya para perupa perempuan. Ada Nia, ada Alfia, dan juga kita mencoba untuk menguliknya karya-karya mereka yang akan dipantik oleh Bu Ira. Jadi ini sebenarnya kebetulan ini masih Ramadan dan ini menjelang sore. Ini buat saya ini sebuah acara asik nih, ngabuburit asik yang sambil nunggu buka puasa, pikiran dan hati kita diisi lebih banyak lagi. Jadi terima kasih buat para narasumber, buat Mbak Nia, buat Mbak Ira, buat Asia. Terima kasih sudah mau berbagi di Parade Karya Puan Seni. Terima kasih buat para pengurus yang sudah menyiapkan acara Parade Karya ini. Ada Ama Ahmad, ada Nia juga, ada Fatwa yang juga menyiapkan sekaligus sekarang hari ini menjadi hostnya. Ada Puji, ada Isti, ada Petri. Terima kasih, ada Indah Aryani, ada Aquino Hayunta, dan ada juga Ade Tenesia. Terima kasih para Dewan Pengawas, ada Kak Vivian Idris di sini, ada Bu Dolorosa Sinaga yang selalu mendampingi kami para pengurus untuk menjalankan organisasi Puan Seni ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir, baik secara langsung maupun secara media sosial kami yang lainnya di YouTube dan IG Puan Seni. Baiklah puan-puan,
Saya rasa cukup itu saja. Mari kita ngabuburit asik hari ini dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali Kak Ira. Oke, teman-teman mungkin sudah tidak sabar ya ingin menyimak karya puan-puan seniman. Nah, sekarang nyebutnya puan-puan seniman saja ya, yang ada yang luar biasa di sini yang sudah tergabung di sini. Nah, ada siapa saja ya di sini? Ada Kak Alfia Rahdini, halo Kak. Halo Mbak Fatwa, Panggilannya Kak Alfia ya? Alfia atau Alfi boleh, Alfi, oke. apapun. Oke Kak Alfi. Sekarang lagi di mana nih Kak Alfi nih? Saya lagi di Jogja kebetulan ini Mbak Fatwa. Oke, aku sambil bacakan biodatanya Kak Alfi ya. Oke, thank you. Agar Baik teman-teman, Kak Alfia Rahdini ini menyelesaikan studi di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, jurusan Seni Patung. Nah, melalui karya-karyanya, Kak Alfia mengeksplorasi bagaimana seni menjumpai wacana budaya kontemporer yang ada di masyarakat. Berangkat dari disiplin seni patung, Kak Alfia mengembangkan karya-karya ke berbagai medium seperti instalasi, seni ruang publik dan juga performance. Keren banget ya di sini. Ini kenapa ya? Nah, yang kedua ini ada Kak Nia Gautama. Halo Kak Nia. Ya, halo Fatwa. Halo, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya. Ya, Ini lagi di mana? aku di studioku di Bandung. Dan aku di rumah. Enggak, belum kemana-mana karena untuk acara ini ya hari ini saya di sini. Oke, spesial ya untuk Puan Ya, Seni. Luar biasa. Baik, saya akan membacakan biodata dari Kak Nia. Kak Nia Gautama ini adalah pekerja seni, seniman, nah pengajar juga, dan penulis yang saat ini berdomisili di Bandung. Sejak awal tahun 2000-an, Kak Nia telah aktif berkarya seni dan berpartisipasi dalam beberapa pameran seni, baik di tanah air maupun di mancanegara. Di antaranya di Taiwan, Cina, Australia, Malaysia, dan juga Thailand. Karya-karya Kak Nia ini fokus pada isu tentang perempuan, feminisme, dan juga ranah domestik yang dieksekusi melalui beragam media seperti keramik, gambar, lukis, mixed media, dan juga seni penampil performance art. Kemudian untuk menanggapi kita ada Bu Ira Adrianti. Halo Bu Ira. Nah, beliau ini adalah seorang pengajar dan juga peneliti di Fakultas Seni dan Desain Institut Teknologi Bandung. Wah, kita nanti belajar sama Bu dosen ya, teman-teman. Fokus pengajaran dan penelitiannya adalah pada bidang kajian perempuan dalam seni rupa dan kajian seni rupa tradisi Indonesia, khususnya perahu dan tenun. Nah, jadi pas sekali ya kita mengundang pemantik yang memang sudah apa ya fokus kajiannya ini ke dalam kajian perempuan dan juga dalam seni rupa juga. Jadi pas sekali. Nanti kita bisa tanya-tanya, nanti kita bisa juga sharing sama Bu Ira dan teman-teman yang lain ya. Oke, nah Bu Ira ini selain menjadi pengajar, beliau juga aktif menulis. Nah, buku yang telah diterbitkan antara lain banyak juga ini ya. Perahu Sunda, Mencari Perempuan Perupa Dunia, Tenun Boti, Move On, Kegiatan Perempuan di Lapas Kelas 2A Sukamiskin Bandung. Wah, nanti aku harus cari bukunya nih. Aku mau baca buku-bukunya Bu Ira nih. ya, makasih Fatwa.
Oke. Oke, mungkin kita bisa mulai saja dari materi pertama kita, Kak Alfia Rahdini. Bagaimana Kak Alfi, sudah siap? Oke. Nanti saya share screen dari saya aja ya, Mbak Fatwa. Oke, boleh. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih banyak saya ucapkan pertama-tama kepada Tuan Seni, terlebih Mbak Nia yang mengajak saya untuk uh, menjadi salah satu pembicara di acara ini. Yang pada akhirnya juga saya dipertemukan lagi kepada dosen saya, Ibu Ira Adriati. Jadi ruang ketemu lagi sama Bu Ira setelah beberapa tahun yang lalu saya diajar beberapa mata kuliah sama Bu Ira, seperti kajian perempuan, mata kuliah metode penelitian, seminar dan lain-lain. Senang banget. Pada akhirnya dulu saya sama Bu Ira membahas karya Bu Tita Ruby, Bu Dolo. Akhirnya karya saya yang dibahas, jadi suatu kehormatan buat saya diundang ke acara ini, dipertemukan dengan dosen saya, juga Bu Dolo juga, guru saya, dan teman-teman semua. Salam kenal Mbak Ira, Mbak Fatwa, Mbak Ahmad, Ibu Ana Sungkar. Senang sekali bisa ketemu di sini. Mungkin di sini saya ingin ngobrol-ngobrol santai aja kali ya, perihal karya saya untuk jadi pemantik diskusi gitu. Agak malu karena di sini ada guru patung saya, Ibu Dolo. Mohon kritiknya, Bu, karena saya mungkin masih tahap pembelajaran, jadi butuh. Udah jadi kole. Kamrat. Oke, Bu, saya coba dulu ya, Bu ya. Mungkin langsung aja kali ya, Mbak Fatwa, supaya tidak berlama-lama malunya. Jadi saya coba share satu video dari karya saya, Sailor Moon yang saya buat tahun 2020, tapi karya tersebut saya coba hadirkan di beberapa ruang publik di Bandung secara temporer, dan saya dokumentasikan ke dalam video sekitar 8 menit. Semoga nggak bosen. Tapi kalau misalnya panjangan nanti saya skip. Kita nonton video dulu kali ya, biar asik. Apa nih? Apa udah kelihatan videonya? Udah. Udah, Mbak Fatwa udah ya?
Kalvi ini emang nggak ada suaranya ya, Kak?
Mbak Fatwa tadi ini ya, nggak ada suaranya ya katanya ya. Iya tuh, nggak ada suaranya. Oh ya ampun, tapi cukup kali ya untuk untuk apa namanya ngelihat gambar-gambarnya. Saya nggak tahu tadi suaranya nggak kedengeran. Ada teks tapi ada teksnya nggak apa-apa. Oh iya iya iya, oke oke oke, nggak apa-apa. Maaf maaf banget tadi kayaknya saya commute nggak sengaja. Saya langsung buka slide presentasi saya aja untuk menjelasin lebih lanjut ya. Sekali lagi maaf banget. Um, Iya tadi maaf nggak ada suaranya, tapi sebetulnya itu adalah video hasil dokumentasi karya saya tahun 2020 yaitu Sailor Moon. Ini karya yang saya buat eh, hasil kerjasama saya dengan Koganecho Art Management Center di Jepang, yaitu sebuah program residensi yang saya coba ajukan dan kebetulan mereka apa namanya mengapresiasi proposal karya saya dan akhirnya dilakukan residensi online. Waktu itu karena pandemi, seharusnya saya ke sana, tapi karena pandemi akhirnya residensinya online. Akhirnya proyek ini saya lakukan di Bandung, di tempat saya tinggal gitu. Nah, karya ini berjudul Sailor Moon. Tingginya itu apa dengan base-nya sekitar 210 kali 10 110 kali 110 berbahan fiber dan apa namanya dia dilakukan di beberapa titik-titik sekitar 4 titik di Kota Bandung uh, dan apa namanya yaitu salah satu karya patung life size yang saya buat dengan teknik live casting. Jadi saya mencetak badan saya sendiri, wajah dan segala macamnya, lalu dibutuhkan semacam pakaian cosplay gitu, atau kostum player. Nah, ini foto saat patungnya dibawa ke salah satu taman di Bandung. Ya, jadi Sailor Moon ini adalah sebuah patung yang menggambarkan seorang cosplayer atau penyuka cosplay yang khususnya dia menggambarkan satu karakter, yaitu saya mengambil karakter Sailor Moon gitu. Sailor Moon di sini kenapa saya ambil karena salah satu karakter anime yang pada tahun 90-an cukup populer di Indonesia dan cukup berpengaruh terhadap budaya pengagum anime atau budaya Jepang yang di Indonesia gitu. Dia salah satu karakter yang cukup kuat menempel di apa ya, katakanlah penyuka budaya Jepang di Indonesia gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba apa ya semacam mengawinkan bagaimana seni patung dan juga budaya Jepang yang diadopsi oleh katakanlah orang-orang muda di Indonesia itu membuat sebuah hubungan gitu dalam sebuah karya gitu. Maka saya ingin mencoba menyatukan dua wacana tersebut gitu, wacana patung di Indonesia dan wacana budaya Jepang di Indonesia, khususnya budaya budaya populer yang diadopsi oleh anak-anak muda gitu. Nah, di dalam konteks seni patung gitu di Indonesia, saya menghadapi beberapa apa ya kegelisahan yang cukup menarik untuk saya angkat ke dalam karya gitu, khususnya terkait bagaimana seni patung yang ada di ruang publik gitu. Bandung khususnya adalah salah satu kota yang saya membaca di uh, pasca reformasi, khususnya satu dekade atau satu dua dekade terakhir itu cukup memiliki kebijakan yang rigid terkait ruang publik gitu.
Beberapa teman-teman pematung saya, senior-senior saya yang menghadirkan patung-patung di ruang publik gitu, khususnya patung-patung figuratif dan patung-patung yang anatomis gitu. Apa ya, nggak cuma di Bandung tapi mungkin di skop di Jawa Barat mendapat beberapa respon yang kurang baik gitu. Misalkan patungnya diganti dengan patung yang lebih tidak berbentuk manusia, atau dia dirobohkan tanpa sepengetahuan senimannya gitu. Dan beberapa hal yang sifatnya itu tidak mengindahkan keberadaan patung di ruang publik, apalagi terkait figur dan juga terkait tubuh perempuan gitu. Nah, itu mungkin terkait beberapa hal yang sifatnya ideologis, dan hal yang ideologis tersebut bisa dikatakan termanifestasikan ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun juga pemahaman-pemahaman di masyarakat, khususnya di Bandung dan Jawa Barat gitu. Nah, makanya saya ingin mencoba merespon permasalahan seni patung, dan juga bagaimana saya sebagai katakanlah perempuan yang lahir di era pasca yang ya di sekitar 90-an, dan ada di era Orba dan juga pasca Orba gitu, dan melalui kegemaran, yaitu katakanlah anime gitu, ingin mencoba merengkuh permasalahan publik tersebut gitu. Nah, di dalam wacana budaya Jepang yang ada di Indonesia gitu, kita punya beberapa istilah seperti wibu, atau istilah-istilah otaku, atau yang untuk menjelaskan bagaimana masyarakat muda Indonesia menggandrungi budaya Jepang gitu. Nah, melalui karakter-karakter anime atau figur-figur yang dihadirkan lewat manga gitu. Nah, dan saya melihat di situ juga bukan ruang kosong, di situ juga ada problem gitu di dalam ruang budaya Jepang yang ada di Indonesia tersebut gitu. Karena tidak cuma perihal kegemaran, tapi itu juga terkait hal-hal yang bersifat politis gitu, dan bersifat ideologis juga gitu. Di sini terdapat dari perjalanan saya menelusuri permasalahan budaya Jepang di Indonesia, saya menemukan adanya keresahan juga dari mereka saat budaya Jepang yang sifatnya katakanlah dia cukup sekuler, itu bertemu dengan kultur yang religius yang ada di Indonesia gitu, sehingga saya menemukan ada fenomena bernama cosplay hijab gitu. Jadi bagaimana karakter anime yang cukup sekuler gitu memperlihatkan karakter-karakter yang vulgar gitu, akhirnya dicoba untuk direngkuh dengan pemahaman religius teman-teman cosplay yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman cosplay yang Muslim gitu. Makanya mereka membuat sebuah terobosan seperti cosplay hijab gitu. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya, dan akhirnya di karya ini saya menggabungkan kedua konflik tersebut terhadap sebuah patung Sailor Moon yang saya hadirkan di ruang publik gitu. Maka saya membuat sebuah patung cosplayer berhijab dan saya hadirkan di ruang publik di Bandung gitu, untuk mencoba menggapai respon dari masyarakat atas wacana-wacana yang terjadi, khususnya terkait dengan permasalahan yang ideological atau religius gitu, dan juga pemahaman demokratis gitu di dalam ruang publik itu sendiri melalui seni, khususnya dalam seni patung gitu. Oke. Di 2 tahun berikutnya saya mencoba menghadirkan Sailor Moon ke dalam bentuk baru gitu, di sebuah ruangan di art job gitu.
dengan warna tertentu untuk melihat juga respons yang berbeda dari ruang yang berbeda gitu. Dan terdapat perbedaan respons yang cukup cukup bisa dipelajari gitu dari perbedaan bentuk saat Salar Muna itu hadir di ruang publik yang bebas gitu, tidak di dalam ruangan, dan juga dihadirkan juga tulisan-tulisan yang sifatnya provokatif gitu dan mengundang respons. Dan satu lagi ada di sebuah ruang aman, ruang seni yang aman, yaitu art jog dengan warna yang cukup ramah gitu untuk terjadi semacam apresiasi yang lebih tidak provokatif gitu. Nah itu lalu ya mungkin itu Salar Muna karya saya 2022. Lanjut mungkin ke karya saya yang satu lagi, yaitu Sri Naura Paramita, masih membicarakan hal yang tadi saya subjek-subjek yang saya bicarakan terkait religiusitas, terkait juga ruang publik dan juga seni patung. Namun di karya saya yang ini tahun 2021 Sri Naura Paramita, saya mengganti wacana anime atau budaya Jepang menjadi budaya kultur meditasi di Indonesia, khususnya di kalangan orang muda gitu. Meditasi, yoga dan sebagainya, dan juga saya menelisik ulang ke kultur meditasi di sekitar abad 14 gitu, yaitu yang ada di figur Prajna Paramita, sebuah arca yang sangat agung gitu, yang lahir di era Majapahit dan sampai sekarang menjadi simbol kesempurnaan, karya yang sempurna dan juga kesempurnaan pencapaian spiritualitas dan seni di era tersebut gitu. Lalu saya mengadopsinya dan coba mengawinkannya dengan kultur kekinian, meditasi kontemporer gitu, dengan matras yoga dan sebagainya. Dan saya hadirkan di Jakarta Biennale, kebetulan juga dengan direktur artisnya Budolo. Karya ini ada di Museum Nasional sekitar 2 bulan gitu, dan menggunakan material fiber dan tetapi finishnya looks like stone gitu, untuk mendapatkan nuansa abad 14-nya tersebut gitu. Dan ya lagi-lagi saya menghadirkan hijab di sini untuk sebagai pemantik obrolan atau diskusi terhadap perempuan, religiusitas, ruang publik, seni, patung dan sebagainya untuk dibicarakan. Pada pameran tersebut kebetulan ada Mbak Inaya waktu itu juga memberikan respons berupa dia membacakan cerpen dari karya dari Mbak Feby Indirani gitu. Jadi di situ terjadi respons yang cukup positif dan juga melahirkan diskusi yang secara langsung ada di ruang tersebut gitu, membicarakan bagaimana perempuan, religiusitas dan keberagaman itu terjadi dalam konteks seni dan juga di masyarakat hari ini gitu. Diskusinya cukup menarik, nanti ada di YouTube juga pada waktu itu. Kalau ingin melihat diskusinya silahkan dicek di YouTube-nya Jakarta Biennale. Lalu karya tersebut kemarin di Artina juga dihadirkan ulang, tapi dengan bentuk yang baru gitu. Mencoba membuat ruang yang baru juga gitu, dengan instalasi warna dan lukisan yang ada di sekelilingnya gitu. Tarik ke belakang, sebenarnya embrio subjek ruang publik, tubuh perempuan, seni patung gitu,
religiusitas itu sudah saya telusuri mungkin sejak 2018-2019 gitu. Di sini saya tahun 2019 membuat karya berjudul Mythical Glow. Ini saya membuat karya perempuan yang sedang duduk dengan satu teks yang ada di bawah karya tersebut di pedestalnya bertuliskan legend has it, once you touch the statue, you will be single for the rest of your life. But it's up to you. Your love destiny is not our business anyway. Jadi ada sebuah mitos di Cirebon gitu, waktu saya melakukan residensi di sana, bahwa ada sebuah patung yang kalau dia disentuh itu akan membuat orang jadi perawan tua gitu. Jadi di situ menarik gitu, kenapa ada mitos yang dibuat seperti itu gitu. Kenapa dengan perawan tua? Kenapa dengan patung yang disentuh? Kenapa dengan masyarakat yang ketakutan dengan patung dan perawan tua dan material batu dan mitos dan sebagainya. Di karya ini saya mencoba memasuki kegalauan saya terhadap konteks tersebut gitu. Dan di tahun 2019 saya membuat karya untuk Museum Basuki Abdullah, yaitu karya seni patung yang saya apropriasi dari karyanya Nyi Roro Kidul Basuki Abdullah. Patung ini bertuliskan this is the statue of Nyi Roro Kidul, a mythical queen of the Southern Sea, inspired by Basuki Abdullah painting. To prevent vandalism and controversy, we only show both of her hands, since she is known to not wear hijab. Jadi ini diambil dari jokesnya Gus Dur gitu, yang waktu itu dia bilang dia bikin jokes gitu, beliau bikin jokes kenapa terjadi gempa di Bantul, jawabannya adalah karena Nyi Roro Kidul dipaksa pakai hijab gitu. Mungkin as simple as that, saya mencoba memasukkan ketertarikan saya terhadap subjek perempuan, hijab, religiusitas, ruang publik gitu ke dalam karya ini. Dan saya mengambil apropriasi dari karya Basuki Abdullah untuk menyampaikan tema-tema tersebut di karya ini gitu. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Maaf kalau terlalu lama dan kurang memuaskan presentasinya. Mungkin nanti selanjutnya bisa di sesi tanya jawab atau di sesi berikutnya gitu. Mungkin sekian dari saya, Mbak Fatwa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Alfi, keren sekali ya. Tertarik sekali dengan karya-karyanya yang perihal bagaimana perempuan mengekspresikan diri dan mitos dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, teman-teman ya. Oke, yang kedua kita akan sudah terhubung dengan Kak Nia di sini. Halo, Kak Nia. Ya, halo. Nah, Kak Nia sudah siap untuk memaparkan karya-karya yang luar biasa itu? Ya. Ini langsung saya atau Ibu Ira nanggepin dulu gimana prosesnya baiknya? Ini aja, Kak Nia aja. Presentasi dulu. Bisa? Oke. Iya. Oke. Nanti tanggapinya di akhir aja ya. Oke. Ya, oke. Silakan Kak Ira. Sudah nampak ya? Sudah Kak. Sudah. Oke. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Puan Seni yang mempercayakan saya untuk berbagi karya-karya saya. Ya, saya senang juga ketemu Bu Ira. Bu Ira juga dosen saya waktu S2. Bu Ira juga pernah beberapa kali meminta saya sebagai dosen tamu untuk di kelas kajian perempuan dan juga metodologi penelitian seni. Terus ketemu Ibu Ana Sungkar di sini, kebetulan kurator dari Marwah, dan Alfiah ya. Kalau Alfiah kita kenal di mana ya? Ya sesama seniman lah ya. Skena Bandung ya kayaknya. Ya, skena Bandung saling kenal.
Dan juga aku senang banget ada Bu Dolorosa di sini. Saya yakin ini akan saya bisa banyak belajar dari yang hebat-hebat di sini. Uh, ya kemarin saya sempat cerita ke Bu Ira bahwa saya beneran agak minder nih sama seniman-seniman muda yang lebih muda tapi karyanya luar biasa gitu. Alfiah nih kenapa aku percaya Alfiah yang harus aku undang di sini karena karyanya aduh luar biasa sekali gitu. Jadi makanya aku ajak Alfiah dan ternyata sangat tidak mengecewakan. Terima kasih Alfiah. Ya, kalau Alfiah itu dia membahas karya-karyanya patung, lantas ada unsur religiusitas dan mendalam sekali ya. Kalau menurut saya itu karyanya dalam sekali Alfiah telahannya. Eh, saya beberapa tahun belakang saya mengangkat tema-tema perempuan, isu perempuan karena pernah ada latar belakang yang kurang baik, masa lalu saya yang kurang baik, sehingga saya tuangkan lewat karya. Lalu tapi setelah pergulatan batin itu selesai, saya sudah lebih tenang ya berkaryanya dan merespon lebih yang kepada kehidupan yang sekarang seperti kemarin itu masa pandemi dan saya harus menyesuaikan diri bagaimana saya berkarya dengan keterbatasan kita sulit keluar, kita hanya di rumah saja, juga dengan keterbatasan finansial, jadi saya menyesuaikan dengan itu. Tapi ya saya bersyukur ternyata selama 2 tahun di pandemi itu tetap saja saya masih bisa berkarya dan ada beberapa pameran. Saya mulai dari karya yang baru saja dipamerkan di Galeri Grey, galeri baru yang di Braga, dikuratori oleh Amigunin Siregar, Bang Ucok, dengan hitam. Dan di sini sebenarnya saya karyanya bukan karya baru ya saya, tapi memang belum pernah ditampilkan di mana-mana. Baru kali ini saya tampilkan di Grey Art Gallery di publik. Jadi waktu pandemi saya membuat karya itu dengan merespons tema domestik, karyanya lukis. Nah seperti ini. Nah ini dia lukisan, tapi lukisannya hanya berupa garis-garis lurus, garis horizontal dan vertikal, hanya seperti itu yang ditata repetitif dan rapi. Kita sekilas kalau melihat itu seperti benda domestik ya, benda domestik keseharian yang kita sehari-hari yaitu napkin, serbet. Nah, ini adalah karena beberapa tahun belakangan saya memang tertarik dengan pertama sejak saat pandemi itu, jadi yang ada di pikiran saya tuh hal-hal yang domestik keseharian dan itu patut dihargai juga gitu. Jadi saya mengerjakan kegiatan domestik di rumah tuh sendiri, mulai dari membersihkan rumah, memasak apa saya semuanya melakukan dengan sendiri dan ternyata itu mengasihkan ya. Itu bukan sesuatu pekerjaan yang memalukan gitu. Dan banyak isu kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Sekarang kan dibilang ininya PRT bukan lagi pembantu, tapi agar kita perspektif lebih menghormati, menghargai mereka sehingga menjadi pekerja rumah tangga karena mereka itu memang bekerja. Tanpa mereka mungkin rumah kita juga berantakan. Apalagi kalau kita sekarang perempuan yang banyak bekerja di rumah, itu tenaga pekerja rumah tangga itu sangat penting perannya. Mereka membantu gitu. Jadi karena kita tidak harus mengerjakan pekerjaan domestik itu, akhirnya kita jadi bisa mengerjakan pekerjaan lain yang itu sangat membantu sekali. Sehingga karya ini tujuannya seperti itu. Dia tampil sederhana seperti ini, bersih, dan kalau dari sejarah lukis ini abstrak, Mondrian ya, ada the still gitu, tema garis-garis horizontal dan vertikal. Dan ini yang saya tampil, kebetulan saya punya karya warna hitam putih dan waktu itu pameran Grey itu memang hanya meminta karya hitam putih sehingga akhirnya ya udah ini saya tampil gitu. Tapi sebenarnya waktu itu saya membuat beberapa karya dengan warna yang sebelumnya karya yang ini awalnya saya buat ini inspirasinya awalnya dari ini dibuat dari keramik yang tipis sekali. Jadi waktu ini saya telusuri ini ya, riset bentuk tuh agak ini sekali karena saya belum pernah bikin seperti ini. Ini gimana cara, kalau keramik itu kan riskan, gimana dia caranya agar dia bisa berlipat-lipat gitu seperti serbet yang dilipat. Jadi
ini kain, ada kain, tapi kainnya bukan kain sembarangan, jadi kain di namanya apa sih namanya poli, dia seperti ada jaring-jaring. Kalau itunya jadi serket yang ada jaring-jaring, sehingga dia cukup mengikat tanah liat, cairan tanah liatnya. Jadi tanah liatnya pun harus dipakaikan dengan kertas ya, bubur kertas agar dia lebih kuat. Kalau enggak dia rapuh sekali. Tapi walaupun seperti ini dia sudah cukup kuat, tapi dia tetap rapuh. Jadi ini saya eksplorasi riset bentuknya, bagaimana membuat ini tuh agak lama ya. Lantas nih garis-garisnya ini juga bikinnya gimana gitu supaya dia, karena tidak mungkin saya melukisnya satu-satu. Kalau saya melukis satu-satu dia tangannya kan tidak akan rata, jadi pakai rolling yang pakai sistem roll seperti sistem grafis para pegrafis yang menggunakan itu sehingga menjadi seperti ini. Jadi ini awalnya tahun 2019 bikin karya ini, akhirnya saat pandemi itu karena keterbatasan gerak saya, jadi saya bikin dengan karya lukis di kanvas, dan ini pertama kali dipamerkan di Taiwan, di Tainan tepatnya. Ya tadi ada karya hitam putih, nah ini karya lainnya, warna yang lain. Nah ini ada waktu itu pameran multiframe dari Universitas 11 Maret, juga kebetulan kuratornya Ibu Ana Sungkar. Ini pameran akademik ya. Nah ini apa nih gambar drawing ya seperti itu. Sebenarnya saya biasanya dari keramik, tapi karena harus terbatas di rumah tidak bisa bepergian, dan bahan-bahan tanah liat yang saya perlukan juga sekarang langka gitu ya. Saya mencari tanah putih aja juga susah banget sekarang, langka. Jadi akhirnya saya membuat karya drawing seperti ini. Ya ini temanya domestik, hal-hal yang intim. Ini jadi keseharian di rumah. Jadi apa ya, hikmah dari pandemi itu karena kita di rumah, jadi kita lebih dekat dengan keluarga. Dimana sebelumnya kita saling berjauhan karena kesibukan bekerja, dan ini maksudnya seperti itu. Ini pameran virtual di Thailand, International Art Symposium di Thailand, Painting Silpakorn University. Saya merespon tema, jadi mereka menawarkan tema tentang through the crisis, jadi juga masih membahas tentang pandemi, sehingga saya membuat karya baru ya. Ini nggak jalan. Oke, nah ini ya, ini saya terinspirasi dari pada saat kita pandemi itu kita saling berbagi, itu terasa sekali ininya ya, kebersamaannya itu sangat terasa, di mana para tetangga atau siapapun sila menyediakan makanan itu. Jadi saya tinggal di kompleks perumahan, banyak sekali di pagar-pagar itu disediakan makanan, silakan ambil. Jadi nanti tukang ojek atau siapapun silakan ambil gitu. Jadi karya ini karena temanya through the crisis selama pandemi, inilah seperti itu. Jadi ini dibuat dari, saya menjahit dengan tangan masker dijalin, dan ini ada dari foto, dan atas saya sulam ya. Ini dengan sulaman seperti ini. Kenapa sulam? Karena sulam itu kan saling menjalin, kita saling berdekatan, jadinya dekat itu seperti itu. Lalu mereka juga minta saya melakukan short performance. Jadi ini live performance. Jadi saya sulit karena ini live ya, jadi rekamannya ada di link. Kemarin saya cari lagi masih susah. Jadi di sini these two shall pass, karena masa pandemi ini, jadi saya melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Jadi kan kita di rumah itu karena nggak kemana-mana, yang ulang-ulang aja, melakukan hal yang rutin berulang-ulang. Tapi ternyata kalau kita bisa menyikapinya, kebosanan itu akhirnya menjadi meditasi. Jadi tidak lagi kebosanan itu menjadi satu hal yang membosankan, tapi jadikanlah itu satu meditasi, bahkan menjadi satu meditasi.
Nah, ini pameran di galerinya Mola Art di Cimahi. Juga intimate space, kembali lagi tentang hal-hal intim keseharian, dan ini drawing seperti ini. Jadi ini di media sosial sekarang kan apapun diumbar ya. Orang kehidupan pribadi pun segala sesuatunya sudah nggak malu lagi diumbar gitu. Dan di sini kita harus bijak-bijak menampilkan mana yang kita posting dan mana yang seharusnya menjadi ruang privat. Ini pameran di Amerika dikuratori oleh seniman Myanmar, di mana dia mengundang saya dan beberapa seniman lainnya dari baik dari Asia Tenggara atau dari ada yang dari Amerika, ada dari mana-mana. Reminiscence ini saya karya nah ini karya yang masih saya ada tulisan saya di masa lalu karena saya pernah mengalami pelecehan seksual di masa lalu, dan inilah proses penyembuhan saya. Nah ini the rape walls. Jadi saya menyediakan satu ruang. Sebenarnya kalau dilihat dari atas tuh ruangnya tuh bentuknya seperti segitiga untuk menunjukkan genital perempuan, dan orang bisa masuk berinteraksi menuliskan apapun yang mereka. Jadi kegelisahan. Jadi ternyata mereka pernah banyak mengalami hal yang seperti saya lakukan, dan akhirnya mereka tuliskan. Ternyata dengan menulis itu ada healing, ada proses healingnya tuh ada gitu loh. Jadi makanya ada yang bilang menulislah, kalau salah satu cara untuk healing itu adalah menulis. Dan ternyata tulisannya tuh tajam-tajam sekali. Saya baru saja ternyata saya tidak sendiri gitu. Ternyata memang perempuan banyak sekali mengalami hal-hal yang kurang baik. Makanya kenapa perempuan terasa diistimewakan itu karena memang kita perlu melindungi diri kita sendiri gitu kan. Kenyataannya seperti itu, sangat rentan sekali. Ini karya di Arisan Karya. Jadi waktu itu ini Museum Macan. Saya ikut Arisan Karya. Ya waktu itu kan karena memang masih pandemi, jadi Museum Macan memberi kesempatan kepada para seniman untuk ikut Arisan Karya dengan menjual karya dengan harga yang sudah dipatok, tidak terlalu mahal. Dan saya juga nggak tahu siapa kolektornya, siapa pembelinya, mereka dapat berdasarkan undian. Ini gambarnya seperti ini. Itu waktu itu dari tembok kamar mandi. Dulu saya tinggal di Dago, di kamar mandi itu ada marmer yang bentuknya abstrak, tapi saya melihatnya ada sesuatu, sehingga saya olah kembali sehingga menjadi seperti ini. Nah ini juga arisan karya ya tentang keseharian, sehingga yang saya ingat itu hal-hal domestik, dan inilah benda-benda domestik yang saya gambar. Nah ini 2019 saya berpartisipasi dalam keramik bienal. Ini yang sudah yang kelima ya, di mana saya terlibat tuh sejak dari keramik bienal pertama, dari 1 sampai dari yang pertama saya juga sebagai pengelola yang panitia dan juga senimannya. 2, 3, 4 itu saya sempat sebagai director, bahkan manajer dan direkturnya, dan hanya yang kelima saya hanya menjadi senimannya. Ini jadi residensi, mereka menawarkan residensi residensi di Jatiwangi Art Factory, dan saya merespon di setempat ya. Jadi di menggunakan, karena saya masih mengajar ya, di waktu itu saya masih mengajar di salah satu perguruan tinggi, sehingga waktu saya terbatas untuk residensi itu saya terbatas, sehingga saya harus berpikir karya apa dalam waktu yang saya tidak mungkin berlama-lama residensi yang bisa saya kerjakan. Dan saya mengajak penduduk setempat untuk sama-sama bikin karya permainan. Ini permainan engklek yang udah jarang ya, permainan engklek itu udah jarang banget, udah sekarang udah pakai main game, mainannya udah main game. Jadi ini saya jadi mereka membantu mencarikan pecahan-pecahan bata, pecahan genteng ya, pecahan genteng, karena Jatiwangi Art Factory itu kan genteng.
mencari pecahan-pecahan genteng yang disusun menjadi konstelasi permainan engklek. Dan akhirnya mereka jadi main di ruang ini gitu, yang sebelumnya udah jarang, akhirnya mereka jadi main, dan akhirnya mereka merespon permainan ini gitu, dan anak-anak senang. Dan saat itu saya bersama mahasiswa saya juga saya libatkan untuk menyusun konstelasi ini. Selain itu juga ini juga dari terakota, dari tanah liat, permainan dam-daman yang juga sudah lama sekali sudah nggak ada, jadi bisa dimainkan. Jadi saat pameran mereka merespon permainan ini. Nah, ini bersama mahasiswa saya waktu membuat karya permainan yang engklek. Nah, ini pameran saya di Taiwan 2019. Saya ke Taiwan pernah pertama kali itu 2009 waktu terundang sebagai pameran keramik Asia Tenggara. Dan setelah 10 tahun kemudian kuratornya masih ingat saya karena dia melihat perkembangan karya saya, akhirnya saya terundang. Dan kebetulan saya satu-satunya seniman dari Indonesia di antara waktu itu ada beberapa seniman perempuan Taiwan, karena ini memang khusus untuk perempuan, jadi ada, kalau nggak salah ada 100 seniman, dan satu adalah saya dari Indonesia. Saya nggak tahu kenapa kuratornya melibatkan saya di antara seniman-seniman Taiwan, jadi saya hanya saya yang dari Indonesia. Nah, ini untuk tentang, pesannya adalah tentang bahwa menstruasi itu kan siklus yang biasa, siklus yang normal, tapi perempuan sering mendapat stigma yang negatif ya saat mereka itu menstruasi, dibilang lagi kotor, dan bahkan mereka harus malu saat menstruasi, harus menutupi gitu. Jadi ini hal yang biasa, itu hal biologis yang sebenarnya anugerah kalau menstruasi itu kan berarti dia bisa mempunyai anak gitu ya, dia subur gitu. Jadi maksud saya di sini janganlah tabu terhadap proses biologis yang normal itu gitu. Jangan tabu, dan kita sebagai perempuan juga nggak perlu malu untuk cerita gitu, untuk hal ini hal yang wajar. Saya ingat sekali kalau dulu waktu saya masih ya baru awal-awal masih remaja, kalau beli pembalut itu harus dibungkus, harus ditutup, pokoknya nggak boleh ketahuan orang gitu, tutupin gitu loh. Tapi ya sejalan dengan pemahaman saya dan ya saya kira kita edukasi semakin tinggi dan semakin orang juga semakin feminisme diperjuangkan bahwa menstruasi atau ini tuh bukan sesuatu hal yang tabu, akhirnya saya juga udah cuek gitu. Dan saya kira sekarang orang juga udah nggak terlalu anti lagi terhadap ini gitu ya. Nah, ini tubuh saya sendiri sebenarnya ini karya dari foto dipindahkan ke print, monoprint di kertas. Ini tubuh saya sendiri. Jadi ini kan yang ketiga ya. Ini saya ada beberapa kali tentang seri tubuh saya sendiri, di mana perempuan biasanya menjadi objek lukis atau jadi objek karya. Ini sekarang saya ganti bagaimana saya sebagai perempuan yang meminta seniman lain untuk merespon karya saya, melukis saya atau menggambar saya gitu. Ini adalah kuasa saya sebagai perempuan, jadi makanya the body of my own. Karena pada saat kita punya kuasa terhadap tubuh kita sendiri, itu apapun yang terjadi kepada kita tuh udah mental gitu. Jadi belajar dari masa lalu saya, akhirnya saya harus punya kuasa terhadap tubuh saya sendiri. Jadi ini waktu itu saya bekerja sama dengan fotografer Deden Durrahman. Ya waktu itu dia pernah minta saya jadi modelnya untuk karyanya yang masih dipospon, nggak tahu kapan akan dieksekusi. Akhirnya kebetulan pada saat saya perlu jasa dia untuk memfoto perlu karya saya, sehingga akhirnya saya kontak dia. Jadi kita sama-sama kerja sama. Ini karyanya. Ini juga di Taiwan, dipamerkan di Taiwan. Jadi di Taiwan itu saya ada beberapa karya yang ditampilkan. Nah, termasuk yang ini yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini The Strongest Sweet Yet Fragile.
Ini sebenarnya saya mulai dari 2018 waktu itu di Galeri Cemara, lantas saya bawa kembali tampilkan lagi di Taiwan. Ini kita rahim ya perempuan. Ini kan sebenarnya rapuh tubuh kita organ tubuh perempuan itu rapuh, tapi sebenarnya dia kuat karena mampu menampung kehidupan baru di rahim. Nah ini juga gentleness that speak, bentuknya vagina dan ini terbuat dari benang-benang wool yang juga kain. Ya ini tentang apa ya? Ya perempuan itu rentan sekali hidupnya, tapi dia kelembutan yang mampu berbicara gitu. Kalau perempuan itu dibilang lemah, bahwa lembut itu tidak baik, enggak. Tapi perempuan itu justru kuat karena kelembutannya. Dengan kata-kata lembut, kadang itu meluluhkan segalanya, segala hal. Gitu. Jadi di sini ada teksnya sangat kuat di sini, ada teks-teks yang kuat. Ini civil shoe juga rahim perempuan. Civil shoe maksudnya kita yang merasakan ya, kita sebagai perempuan merasakan bahwa pernah ada manusia baru, calon manusia baru di dalam tubuh kita, dan ini ada sebenarnya kaca cermin, ada tulisan do you remember. Ini jadi kacanya ini saya bikin seperti berdebu, lantas ada tulisan do you remember, supaya orang pada saat melihatnya itu ingat gitu bahwa kalian pernah ada di dalam tubuh ini, baik laki dan perempuan. Jadi harap hargai perempuan, karena perempuan banyak mengalami kekerasan, sehingga ingatlah bahwa kalian berasal dari tubuh perempuan. Dan karya saya nanti di Marwah juga akan menampilkan karya seperti bentuk rahim ini, tapi dengan eksekusi yang beda. Sudah saya berikan ke Ibu Ana, mudah-mudahan saya bisa mengeksekusinya dengan baik. Ini saya sekarang lagi riset bentuk untuk bikin, supaya karena juga memperhitungkan waktu, jadi saya harus, ini dalam tahap proses riset saya sebenarnya. Nah ini pameran di Cemara 6, hampir sama pamerannya seperti yang di Taiwan. Nah ini di Taman Ismail Marzuki di Galeri Cipta tahun 2017. Ini jadi yang pertama kali merespon tubuh. Jadi saya meminta publik untuk melukis tubuh saya. Kebetulan ini ada Mas Hanafi Muhammad, pas kebetulan dia ada di sana. Ini waktu residensi di Bangkok. Ini residensinya 2 minggu, tapi saya hanya punya waktu 1 minggu karena waktu itu saya lagi kerja-kerjaan dengan sidang akhir. Ini berat banget, berat sekali. Tapi ya selesai dengan baik sidang saya, S2 saya selesai dengan baik. Ini pameran di Thailand. Ini tentang karya perempuan yang zaman dulu tuh di Cina kakinya dibebat, karena perempuan di China dulu sejak kecil umur 5 tahun kakinya sudah dipatahkan untuk dibentuk menjadi kecil, karena disitulah dianggap beauty. Makanya judulnya untuk sampai menghasilkan tubuh yang ideal dia harus menderita, tapi penderitaan yang rela gitu. Mereka melakukan itu karena agar mendapat derajat yang tinggi, karena kaki yang kecil itu adalah kaum bangsawan. Ini karya tugas akhir saya, The Sacred Skin. Jadi ada bone china, ada tekstil. Ini saya merajut doa-doa, di sini ada tulisan doa-doa dari para perempuan, ada 9 perempuan tanggal 9 bulan kita mengandung. Ini jadi kondisi seperti melahirkan, dan ini saya mengenang menghormati ibu saya yang selama 22 jam dia berjuang untuk mengeluarkan saya. Performance sebenarnya, ini performance ya. Jadi saya merajut. Ini finalis di Gudang Garam Indonesia Art Award. Jadi berupa kancing-kancing keramik yang disusun seperti huruf Braille dan mempertanyakan sebenarnya contemporary art itu apa sih? Ya, saya kira itu karya-karya saya. Terima kasih.
Wow, keren sekali. Makasih ya Kak Nia, Kak Alfi juga. Nah, menarik sekali tentang seni sebagai pemulihan. Luar biasa banget ya. Dengan menulis ada proses healing, dengan berkarya ada proses healing juga. Nah, pendekatan yang dipakai oleh Kak Nia dan Kak Alfi ini juga bertumbuh dari dalam diri, dari keterlukaan, dari keterhimpitan, justru malah membuat karya Kak Nia dan Kak Alfi menjadi kuat sekali, luar biasa. Nah, berikutnya akan ditanggapi oleh Bu Ira. Halo Bu Ira. Bu Halo Ira Mbak Febrianti. Farah. Ya, Halo, salam kenal Bu Ira. ya, salam Nah, kenal. iya. Tadi sudah menyimak paparan dari Kak Nia dan juga Kak Alfi. Mungkin bisa memantik ya untuk diskusi kali ini. Bu Ira, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Puan Seni pada saya. Tadi saya bilang sama Mbak Nia, aduh saya deg-degan nih, soalnya di sini tempatnya orang-orang hebat gitu. Seniman yang dipilihnya juga betul-betul hebat nih. Eh, Kemudian saya juga tanya sama Mbak Nia, apakah menggunakan PPT atau langsung ya gitu. Terus kata Mbak Nia, santai aja, tapi saya jadi tetap aja belum bisa santai ini gitu ya. Jadi memang pilihan bagaimana karya-karya Mbak Alfi, kemudian Mbak Nia untuk kita cermati hari ini tuh sangat tepat gitu ya. Uh, saya mungkin akan mulai dari bahwa orang membuat karya seni itu dari bagaimana apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu ya. Karena kemudian karya seni mereka menjadi sebuah bahasa visual gitu ya. Dan ketika karya itu berdiri artinya kita tidak bisa menanyakan pada Mbak Nia atau Mbak Alfi apa sih maksudnya gitu ya. Nah, karya yang hebat adalah ketika memang dia bisa menyampaikan atau orang bisa merasakan apa yang ingin disampaikan oleh senimannya. Perkara sama persis dengan apa yang dimaksud oleh seniman atau tidak, itu hal lain gitu ya. Kemudian saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Profesor Saini KM gitu ya, bahwa sebuah karya seni itu yang baik adalah ketika orang melihatnya bisa sangat menggugah gitu ya, menggugah perasaan, apakah dari perasaan mungkin juga mendalam ke pemikiran, apakah dia sama persis dengan apa yang dimaksud oleh senimannya, itu tentu sesuatu yang sangat hebat gitu ya. Tetapi ketika tidak sama persis, eh, apresiator sudah tersentuh, maka karya itu pun menjadi sebuah karya yang berhasil gitu ya. Jadi kalau ini dua seniman ini menyampaikan karyanya dari yang terbaru sampai yang paling akhir gitu ya. Nah, kalau saya melihat dari karya Mbak Alfi gitu ya, terus terang ketika si Sailor Munah itu hadir gitu ya, saya secara spontan itu wah keren banget nih Alfi gitu ya, membuat sebuah karya dan kemudian orang terpanak gitu ya. Nah, kemudian karena saya diminta untuk mengulas, itu saya mengevaluasi lagi gitu ya. Pengalaman-pengalaman saya ketika melihat Munah itu untuk pertama kali gitu ya. Apa sih yang kemudian uh, ditampilkan sehingga kita terdorong untuk kemudian mau mendekat gitu ya. Kemudian saya menganggap bahwa wah ini keren nih, Alfi ini kemajuan banget deh, saya bilang gitu ya. Uh, Tentu saja yang pertama sebuah karya itu kita akan melihat secara karya seni rupa dari sesuatu yang visualnya tadi, gitu ya. Jadi dari visualnya tadi, Alfi mengambil sesuatu yang populer, gitu ya. Populer si komik manga tadi menjadi bentuk yang 3 dimensi, gitu ya. Dari perubahan dimensi itu saja sebetulnya sudah mengejutkan untuk apresiator, gitu ya. Dari sana ketika ditelusuri lagi buat mereka yang kenal Alfi, saya langsung bilang, wah pakai wajah dirinya sendiri nih gitu ya. Sesuatu yang unik lagi gitu karena sangat Indonesiana gitu ya. Mendekatkan lagi pada apresiator bahwa ini memang ada unsur dari Jepang, tapi ini ada di Indonesia loh gitu ya. Nah, kemudian lagi
ketika dia menampilkan unsur kerudung, ini bisa sangat politis banget gitu ya. Banyak banget. Bisa sesuatu yang mungkin orang menganggap ini ide jahil gitu ya, ide yang menarik, sehingga tampilan karya ini menjadi unik. Gitu ya. Nah, kata unik, kata sesuatu yang tidak biasa di dalam dunia seni, atau kemudian bahasa kerennya originalitas, kreativitasnya hadir di sana, itu sesuatu yang kemudian memberikan nilai lebih pada karya, gitu ya. Jadi kalau misalnya saja dari wajah Sailor Moon-nya itu tetap sama dengan ada yang di komik, ya mungkin orang bilang ya itu apropriasi saja gitu ya, mengambil saja gitu. Tapi kemudian ketika dia mengubahnya dengan foto dia sendiri, ini menjadi sesuatu nilai lebih. Dan kita akan menganggap bahwa karya seni itu berhasil atau bisa dilirik orang kalau misalnya berbeda dari yang lain. Dan untuk berbeda saat ini tentu saja sangat sulit gitu ya, karena begitu banyak hal yang sudah ditampilkan oleh seniman ya. Jadi nilai lebih dari Mbak Alfi sendiri sebagai pematung dan perempuan pematung itu nilai jual atau misalnya artinya sesuatu yang potensial untuk menampilkan dirinya gitu ya sebagai pematung tadi. Kemudian sebuah karya seni pasti kita akan menuntut untuk tampilan kemampuan dari segi teknik yang baik gitu ya, dan sosok diri Alfi tampilkan itu betul-betul dengan struktur yang baik gitu ya. Nah, struktur yang baik berarti dari segi patron seni patung, mungkin Budolo lebih handal ya membahas itu gitu ya, tapi ini masuk ya. Kemudian sebetulnya buat seorang Rita Widagdo gitu ya, menggunakan resin itu ketika saya mahasiswa itu dosa besar gitu ya untuk sebuah karya seni gitu ya. Pokoknya dia nggak masuk level lah. Karena resin itu manipulatif katanya, bisa dibentuk apapun. Dan seorang pematung tidak bisa seperti itu. Itu yang saya terima ketika belajar dengan Ibu Rita Widagdo ya. Tapi kemudian sejalan perjalanan waktu gitu ya, kita menjadi bisa memanfaatkan betul resin untuk menghadirkan tadi ya manipulatif tadi gitu ya, bahwa ketika Mbak Alfi memerlukan Sailor Munah dalam bentuk karakter logam bisa hadir gitu ya. Dan kalau misalnya sekarang itu perhitungan ekonomis ya menurut saya, kalau harus bukan resin tapi cor logam itu nggak akan ketutup deh dana dari Jepang itu ya, untuk mencetak itu gitu. Secara jujur pasti seperti itu. Betul gitu ya. banget, Bu. Gitu. Nah, kemudian tadi resin itu juga menjadi berkembang gitu ya untuk kontekstual saat ini menurut saya dengan ketika menampilkan karya yang yoga gitu ya. Yoga tadi memerlukan sesuatu yang natural, kemudian karakter batu atau mungkin sebetulnya saya merasanya tadinya apakah ini betul tanah liat basah yang ditampilkan gitu ya, keren banget kalau tanah liat basah yang earthenware gitu ya, yang bakaran rendah ya. Tapi ternyata masih resin juga. Ya, itu pilihan dari seorang seniman dan buat saya ketika itu sesuai dengan konteks temanya itu kecerdasan dalam tadi gitu ya mensiasati material gitu ya. Karena kalau misalnya karena saya juga S1-nya keramik gitu ya, kebayang banget gitu ya kalau itu pakai earthenware berarti harus dipertahankan kondisi lembabnya gitu ya. Kalau enggak udah kering retak gitu ya. Kalau nggak sesuai konsep ya jadi salah begitu ya. Kemudian juga bagaimana saya merasakan betul gitu ya bahwa generasi adalah generasi saat ini yang kemudian menjadi sesuatu yang populer itu dan cepat berubah itulah masa saat ini gitu ya. Jadi ketika menampilkan elemen kemudian jadi sesuatu yang juga lucu gitu ya, cosplay tadi gitu ya, semua orang anak-anak sekarang pakai cosplay menjadi dekat dengan masyarakat. Nah, kedekatan itu membuat masyarakat menjadi bagian dari sana. Jadi mereka merasa, oh aku juga ngerti gitu ya, walaupun tadi si anak laki-laki yang jahil itu bilang saya mau jadi presiden dengan melihat karya tadi gitu ya. Tapi itu uh, membuat artinya sebagai seorang pematung, saya menilai bahwa Mbak Alfi memiliki strategi gitu ya untuk mendekatkan dengan masyarakatnya. Mungkin ini di bawah sadar atau mungkin sangat terencana gitu ya, menjadi sesuatu yang diterima. Kemudian kalau tadi di awal saya katakan ya, karya rupa itu harusnya nggak ada kata-kata gitu ya, bahwa dia memang kita menangkap dari sesuatu yang visual tadi.
Tapi penggunaan kata-kata di sini menjembatani sebenarnya masyarakat yang awalnya melihat karya seni itu karya seni tinggi yang aku mah nggak ngerti, gitu ya, gue mah nggak ngerti gitu. Itu mah seniman aja maunya, gitu ya. Tapi dengan ada bantuan jembatan kalimat-kalimat tadi, menurut saya menjadi sesuatu yang membantu gitu ya bagi masyarakat awan menjembataninya. Nah, lagi-lagi secara keseluruhan tadi kan bergeser agak ke yang paling akhir gitu ya, yang awal-awal. Uh, menjadi ini ya, oh dulunya kayak gitu ya, dan sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat baik kemajuannya gitu ya, dari bagaimana detail-detail struktur tubuh manusianya juga sangat terasa gitu ya, bahwa itu hidup gitu ya, bahwa ini tuh masif, ini tuh Mbak Alfi gitu ya. Nah, ketika saya melihat karya di Artina kemarin terakhir juga saya masih merasakan ya, bahkan suami saya ngelihat dengan detail, ini senimannya jahil juga ya kacamatanya, karena yang satu ada kacanya yang satu enggak gitu ya, benar nggak? Pokoknya dia detail gitu ya, jadi menggiring orang juga untuk mencermati gitu ya, bahwa ini tuh apa sih gitu ya, dan itu merasa dekat karena saya kenal Alfi, jadi saya ngelihat wah ini cerdas juga ya menampilkan seniman, wajah senimannya. Dan bagi seniman Indonesia yang biasanya menurut saya itu nilai jual juga gitu ya, bahwa dia menghadirkan dirinya di sana dan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Jadi mungkin ya walaupun Bu Dolo mungkin dari karya-karya figurnya Bu Dolo gitu ya, saya selalu merasa bahwa ini adalah Bu Dolo yang membicarakannya dengan sosok yang karakternya menyerupai Bu Dolo, dan itu membuat juga keterikatan gitu ya bagi apresiator yang memang mengenal senimannya gitu ya. Dan menurut saya dari beberapa karya yang ada gitu yang ditampilkan beragam karya tapi sosoknya masih ada serupa gitu ya, itu juga sebuah kreativitas gitu ya, kita tidak bosan, kita menunggu gitu ya, jadi menanti berikutnya apa nih dari Sailor Munah ini gitu ya, apa yang akan dia lakukan gitu ya. Dan kemudian kalau yang di karya di Basuki Abdullah itu menang ya, kalau tidak salah menjadi karya pemenang gitu ya, itu juga sebuah cara lain gitu ya, bagaimana menginterpretasikan, menghadirkan dalam bentuk 3 dimensi, dan seniman lain mungkin tidak akan membuat karya 3 dimensi. Itu keuntungannya mereka yang ada di wilayah 3 dimensi itu biasanya kalau lomba-lomba bisa menang gitu ya, karena jarang sekali saingannya gitu ya. Jadi itu pilihan masuk tahun perempuan itu juga sudah titik awal sebetulnya untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kalau bicara aktualisasi diri gitu ya, karena itu juga disertasi saya gitu, memang tahap awal ya tentu si seniman akan berkomunikasi apa sih yang ingin disampaikan. Dan Alfi yang ingin disampaikan sebetulnya dia persoalan yang ada di luar dirinya, tapi dia kemudian mencoba menempatkan dirinya ada di dalam. Nah, cara berpikir ini kalau saya lihat sebetulnya itu cara berpikir seniman laki-laki gitu ya. Nah, sebetulnya juga bahasa yang disampaikan mungkin meskipun tokohnya perempuan, ini masih menggunakan bahasa laki-laki gitu ya. Nah, nanti kita akan rasakan bedakan dengan gaya bahasa Mbak Nia yang sebetulnya sangat feminin gitu ya. Itulah perempuan. Dia senang berbicara, dia terlibat betul di dalamnya gitu ya. Dan itu yang awal-awal Mbak Nia pilih, bahasa yang dipilih gitu ya, sehingga orang mengenal bagaimana karya Mbak Nia tadi gitu ya. Jadi seringkali dari hasil riset saya gitu ya, kalau laki-laki dia cenderung berada di luar persoalan itu. Saya mengamati dan saya menampilkan dan saya nggak mau terlibat gitu ya. Nah, cuman menariknya Mbak Alfi, dia melihat persoalan tadi dari kacamata saya orang luar, memandang gitu ya, bahwa ada satu kebijakan yang menyudutkan perempuan gitu ya, menyudutkan para perupa gitu ya, dengan konteks Islam gitu ya, misalnya dilarang menampilkan bernyawa gitu ya. Padahal nggak seperti itu mah Islam kuno banget gitu ya. Pada masanya aja kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW digambarkan, divisualkan gitu ya. Nah itu tuh kan kayak ditutup aja gitu ya. Padahal ilustrasi-ilustrasi menceritakan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj itu digambarkan Nabi Muhammad SAW versi senimannya ya, ilustratornya, dan itu nggak dosa gitu. Sedangkan sekarang menampilkan tubuh aja menjadi salah ya. Nah kemudian Mbak Alfi seperti Agus Wage gitu ya, kemudian dia menampilkan sosoknya di dalam karyanya gitu ya.
buat seniman patung, buat di Indonesia itu sesuatu juga yang baru buat perempuan berupa. Karena itulah tidak heran pada akhirnya Mbak Alfi muncul teraktualisasikan diri tadi dengan karya-karya yang Sailor Moon tadi gitu ya ke saya. Seperti itu yang Mbak Alfi gitu ya. Kemudian Mbak Fatwa saya langsung beranjak gitu ya ke bahasa visualnya Mbak Nia gitu ya. Mbak Nia hadir di karya-karya awalnya bagaimana dia melihat persoalan personalnya ya. Bagaimana dia sebagai perempuan keturunan Tionghoa memandang budayanya gitu ya. Di satu sisi dia masih seperti tadi ya kacamata jadi kacamata burung gitu ya, menilai gitu ya bahwa ini budayanya ya. Tapi kemudian sejalan dengan tadi ada persoalan pengalaman personal yang kemudian sangat sangat ya menyakitkan dan buat saya juga sangat menyakitkan ya mendengar cerita seperti itu gitu ya. Kemudian berusaha untuk menjadi healing gitu ya dengan proses berkarya. Bagaimana keberanian Mbak Nia untuk membuka itu dan kemudian menjadikan karyanya media untuk healing tadi itu sesuatu yang menurut saya sangat berani dan hebat gitu ya, membuat karyanya menjadi sangat eksklusif gitu ya. Nah, kalau kita melihat ke dunia medan sosial seni rupa Indonesia sendiri gitu ya di periode tahun 2015, 2000 sampai periode menjelang COVID itu terasa sekali ya bahwa perempuan sangat memanfaatkan media seni untuk proses healing mereka. Ya, banyak sekali seniman-seniman Anita Jones ya, atau siapa yang di Indonesia yang kemudian pengalaman buruk mereka coba sadari dan mereka rasakan untuk perbaikan dan mereka keluar setelah proses tadi ya. Dan menurut saya itu dari proses yang Mbak Nia memanfaatkan media seni sebagai healing, tetap saja kita bisa menilai bahwa di sana kemampuan estetis Mbak Nia memilih bahasa-bahasanya kalau menurut saya dari sesuatu yang sangat terasa keras gitu ya. Jadi di awal-awal tuh saya sakit, Mbak Nia masih bicara dengan bahasa yang sakit gitu ya. Oke sakit, orang merasakan sakit gitu ya ketika jarum gunting mengenai bagian kaki gitu ya. Itu sesuatu yang sakit, tapi kemudian menjadi semakin halus gitu ya bahasanya itu ditutup dengan simbolik-simbolik yang kemudian tadi yang saya lihat bahwa salah satunya adalah yang she feels you gitu ya, bahwa di salah satu di rahimnya itu dia meletakkan cermin gitu ya, bahwa itu kan bahasa simbol yang kemudian orang bercermin bahwa semua berasal dari rahim ibu. Terus kenapa sih kok menyakiti perempuan gitu ya? Saya katakan menyakiti perempuan itu bukan laki-laki saja gitu ya, karena bisa saja perempuan dengan perempuan saling menyakiti gitu ya. Saya masih selalu ingat apa yang dibicarakan oleh Ibu Astari Rashid gitu ya pada saat peluncuran buku Open the Curtain di Galeri Nasional gitu ya. Beliau mengatakan gitu, seringkali saya merasakan bahwa perempuan itu saling kejam gitu terhadap rekan perempuan sendiri gitu ya. Mereka saling takut sekali atau saling takut tersaingi gitu ya. Bahkan bukan laki-laki justru gitu ya. Jadi perempuan itu kayak double agent dia di satu sisi dia memang korban, tapi di sisi lain kadang-kadang dia juga menjadi penjerang terhadap perempuan lainnya gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa bahasanya yang divisualisasikan oleh Mbak Nia ini semakin lama semakin halus gitu ya, semakin mendalam, semakin filosofis gitu ya. Dengan terutama tadi ya saya melihat bahwa bagaimana memilih cermin buram gitu ya, kemudian apresiasi melihat dan untuk merefleksikan gitu ya, itu menjadi tingkat spiritualitasnya Mbak Nia untuk karya-karyanya gitu ya. Nah, kemudian juga Mbak Nia menurut saya bermain dari keramik gitu ya, kemudian juga keramiknya bakaran tinggi ya stoneware gitu ya yang putih, tapi dia juga mencoba mungkin beberapa yang earthenware. Nah, kemudian dia memilih bahasa-bahasa yang pada akhirnya tadi dinyatakan juga ya setelah proses healing itu selesai beranjak ke simbol-simbol yang serbet atau taplak yang biasa digunakan itu yang identik dengan bahasa domestik ya keperempuanan tadi menjadi sebuah garis-garis yang abstrak ya, tapi seperti yang beliau tampilkan di pameran hitam
lukisan garis-garis tadi mungkin orang yang generasi saya terutama sangat hafal banget gitu ya, bahwa itu adalah garis-garis taplak serbet yang biasa digunakan di dalam rumah tangga gitu ya. Jadi simbolik domestiknya itu sangat terasa banget gitu ya. Dan kemudian yang membuat kita masih kenal karya Mbak Nia gitu ya, atau secara ideolog ini karya Mbak Nia karena dia menggunakan bahasa garis-garis tadi untuk berbagai perkembangan karya selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya salah satu selain keramik, Mbak Nia itu senang juga menggunakan sulaman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di karya yang dipamerkan di Taiwan, mungkinnya tadi sulaman di atas masker gitu ya, itu juga masih jejaknya Mbak Nia masih terasa gitu ya. Jadi kalau mungkin saya bisa simpulkan kalau untuk karya Mbak Nia, sebetulnya perjalanan secara psikologisnya Mbak Nia sangat terasa gitu ya, bahwa bagaimana dari sesuatu yang awalnya juga melihat dari luar, kemudian balik ke sesuatu yang sangat personal, dan setelah itu kembali lagi mengamati secara dari luar gitu ya. Tapi kemudian rangkaian itu terikat karena ideolog yang kemarin Mbak Nia gunakan selalu ada gitu ya, menjembatani gitu ya, ideolog bahwa benang sulam itu dan warna merah, menurut saya merah itu menjadi salah satu ciri khas dari Mbak Nia. Mbak Nia gunakan untuk berbagai material gitu ya, dan ketika Mbak Nia gunakan di hitam putih tidak ada merahnya, tapi si garis-garis serbet tadi tetap ada. Saya masih tetap merasakan gitu ya, bahwa dia berbicara tentang ruang domestik tadi gitu ya. Kemudian ya mengapa mungkin Mbak Nia bukan dari seni rupa tapi kemudian muncul gitu ya di dalam konstelasi medan sosial seni, karena tadi konsistensi Mbak Nia, dia berbicara di hal-hal yang awalnya budaya Tionghoa, si warna merah menjadi benang, kemudian mengambil serbet sebagai media untuk menjembatani semua ruang domestik tadi gitu ya. Sehingga secara keseluruhan kita masih tetap mengenal Mbak Nia yang mengangkat persoalan perempuan tadi gitu ya. Nah, untuk Alfia menurut saya karena baru berkarya beberapa gitu ya, tapi kemudian bisa melejit, itu sebuah keberuntungan gitu ya, kecerdasan momen ketika muncul gitu ya. Artinya karena aktualisasi diri dalam riset saya itu akan fluktuatif gitu ya. Sekarang Alfia ada di puncak aktualisasi diri, maka dia harus berpikir untuk next-nya apa nih yang akan saya buat sehingga audiens tidak bosan, tapi kemudian tetap merasakan wah Alfia ini sesuatu yang emang gayanya sedang bermain ya, membicarakan sesuatu yang mendalam tapi dengan bahasa-bahasa guyonannya anak sekarang gitu ya. Nah, jadi tantangan lagi buat Alfia. Apakah masih tetap harus menggunakan diri sendiri? Apakah masih tetap harus pakai kerudung? Atau Sailor Moon yang tadi gitu ya? Atau sekarang ganti jadi bentuk yang lain yang fancy lagi. Nah, tapi dari sana seorang seniman tetap harus menganalisis gitu ya, bahwa dia akan mengikat di mana gitu ya. Jadi kalau saya melihat kita mungkin ambil yang Bu Dolo gitu ya, bahwa sosok Bu Dolonya sangat terasa ketika Bu Dolo menggunakan permainan lembaran sheet untuk karyanya gitu ya, menjadi sesuatu yang baru. Itu menurut saya itu titik kemuncul atau kecerdasan Budolo gitu ya, untuk menampilkan sesuatu dirinya, tetap dirinya tapi sesuatu yang baru gitu ya. Itu buat saya kalau saya apresiator gitu ya, ngelihat gitu ya, itu bisa sampai terharu gitu ya. Hah, ide baru lagi ya seniman gitu ya. Sebetulnya itu juga yang saya rasakan ketika melihat karya Alfiah yang Sailor Moon itu gitu ya. Sailor Munah tadi gitu. Wah, ini baru cerdas gitu ya. Gitu sih kalau jadi seorang apa ya, saya peneliti seni gitu ya, artinya mengharapkan ada sesuatu gitu ya, dan mungkin saya bisa jadi ngomong berbusa-busa lebih panjang dari senimannya gitu ya, menganalisis dari berbagai sudut gitu ya. Ya itulah apa namanya, kelebihannya seorang peneliti gitu ya, bisa menganalisis dari sudut pandang manapun gitu. Mungkin itu ya Mbak Fatwa ya. Aduh mohon maaf kalau tidak memuaskan gitu ya, tapi itu sih yang saya coba apa namanya, sarikan gitu ya, dari unsur konsep, dari unsur bagaimana kecerdasan tadi ya, kreativitas, kemudian juga bagaimana penguasaan material.
dari penguasaan material Mbak Nia gitu ya, karena soal saya S1-nya tadi keramik gitu ya, bisa bayangkan gitu ya bagaimana menemukan si serbet tadi gitu dan rasa, dan ini 3 dimensi dulu tuh hanya angan-angan ya buat keramikus Indonesia gitu. Pernah ada pameran dari Jepang, orang Jepang lah baru bisa kayak gitu, dan sekarang Mbak Nia gitu. Jadi itu pencapaian juga gitu ya. Oke, itu terima kasih atas kesempatan di ruang Ruang Seni. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi karya seni itu yang menarik dari apa yang disampaikan Bu Ira tadi. Karya seni berhasil ketika dia berbeda dengan orang lain, punya ciri khas, kemudian bisa diterima juga seperti itu dalam masyarakat. Oke, untuk teman-teman semuanya yang sudah tergabung di sini, barangkali kita bisa sharing. Boleh raise hand atau langsung aja mungkin mau bertanya atau berdiskusi. Silakan. Saya mohon izin Mbak Fatwa. Oke, Ibu Ana Sungkar. Kak Silakan. Dolo, selamat sore Kak Dolo. Oh, selamat sore. Hai, Ana. Senang I love you jumpa. Kak. Senang jumpa. Jumpa lagi. Thank Jadi you, Ira. saya pertama-tama mengucapkan selamat datang ini kepada pematung senior Indonesia yang sangat saya kagumi. Mbak Dolo selalu berkarya dalam pesan, ada pesannya setiapnya. Jadi mungkin untuk para pematung bisa menjadi inspirasi. Para junior ini luar biasa karena beliau ini selalu pesan kemanusiaan di tiap karyanya. Jadi Mbak Dolo jangan pelit-pelit nih sama ilmu untuk berbagi kepada yang lebih muda. Jadi kita semua tahu gimana sepak terjang dari Kak Dolo ini. Patung-patungnya ada di ruang publik, dan kebetulan saya dan suami banyak mengoleksi patung beliau. Jadi ini sangat Ini salah satunya tuh. Itu salah satunya di Vietnam. ya, ini juga pokoknya saya nggak bisa ngomong. Ini adalah seniman Indonesia terbaik saat ini, dan saya sangat beruntung saat saya undang ke Marwah beliau mendukung. Jadi terima kasih Kak Doloku, I love you. Jadi selanjutnya saya akan memberi Mbak Alfi dan Mbak Nia untuk mengikuti jejak Kak Dolo ini. Karena kita kan harus mempunyai panutan. Kita jangan berpanutan dengan seniman luar lah. Kita punya yang hebat gitu loh. Kak Dolo ini adalah seniman. Ini apa ya? Barang antik nih, harus dipelihara. nggak boleh berhenti berkarya karena sangat menginspirasi. Jadi kapan nih Mbak Alfi dan Mbak Nia akan membuat patung-patung besar seperti yang Kak Dolo lakukan? Dua-duanya harap dijawab bergantian. Terima kasih. Oh, Mbak Nia, silakan Mbak Nia dulu mungkin yang jawab. Ini dulu, Alfi dulu. Alfi dulu, aduh. Patung besar ya. Kapan ya? Mungkin nanti setelah sudah siap segala rupanya, kan kayaknya menjadi seperti Bu Dolo itu tidak mudah ya, Bu Ana. Butuh pemahaman hanya perihal seni patung aja, tapi juga perihal lapangan, lalu juga ilmu-ilmu lainnya, arsitektural, sipil. Mungkin saya butuh belajar banyak lagi dari Bu Dolo. Tentu saja Ibu Dolo panutan saya juga. Mungkin juga setelah dipertemukan dengan kesempatan tersebut ya, saya akan ingin juga seperti itu sih Bu. Cuman saat ini belum tahu. Tapi ingin menuju ke sana ya semoga aja bisa kayak Bu Dolo suatu hari. Pasti. Kalau aku, Bu Dolo tuh, ya aku dari dulu udah mengagumi gitu ya, kayaknya the one and only, tiada duanya. Jadi semangatnya dan juga karya-karyanya itu selalu menginspirasi saya.
pesan-pesan karyanya tuh begitu kuat. Tapi tentunya sebagai seniman kita punya masing-masing punya personal estetika sendiri gitu ya dalam menampilkannya. Apa kalau untuk menjadi seperti Bu Dolo itu kayaknya sulit gitu, kayaknya itu udah miliknya Bu Dolo gitu. Saya apakah bisa mencapai seperti itu, mudah-mudahan walaupun itu kayaknya angan-angan gitu ya. Saya hanya berusaha menampilkan yang sebaik mungkin yang saya mampu, tapi tetap menjadi karya-karya Bu Dolo gitu. Dan nanti di bawah ini saya akan tampilkan karya baru, benar-benar baru, tapi tentunya dengan masih ada jejak saya seperti tadi yang Putra katakan. Dan ini karyanya saya buat besar ya, instalasinya besar itu. Mudah-mudahan saya sanggup membuat ini sekarang memang lagi bolak-balik juga gitu, cari riset bahan dan riset gimana seperti itu. Mudah-mudahan nanti itu karya yang baru di Marwah bisa Mantap. terwujud dengan baik. Ya, ya mungkin Bu Dolo ada masukan buat kami ini yang masih belajar dari Bu Dolo ini. Bukan masukan kali ya, sharing-sharing aja. Saya pikir barisan perupa perempuan sekarang ini, aku pikir luar biasa kuatnya. Kita perlu Ira nih yang harus jadi tugas nih, harus lebih banyak yang membicarakannya. Ada Ira, ada Ana, ada Citra, mungkin bukan hanya sebagai pengamat ya, tapi bahwa bagaimana perempuan melihat persoalan kemanusiaan itu kayaknya udah marwahnya ya. Karena kita ini kan kalau Gandhi bilang we are the genuine practitioner of love. Karena apa? Karena perempuan itu adalah rantai kehidupan. Very simple. Jadi kita melaksanakan kerja-kerja mendidik, melindungi, apalagi memelihara. Dan saya pikir ini semua kan ada di depan mata kita dan semuanya berantakan gitu sejak 65. Jadi pelan-pelan kita bangun lah. Saya sih merasa kawan-kawan muda ini jauh lebih kuat ya melihat bagaimana mereka mencoba meletakkan kehadirannya di medan sosial seni. Artinya hal-hal yang sangat privat pun tidak lagi punya ketakutan untuk mengangkat itu menjadi isu publik gitu ya. Vagina, keringkihan perempuan itu adalah kekuatannya gitu. Itu kan mesti dibahasakan secara rupa dan banyak sekali kemungkinannya. Karya-karyanya anak kan juga sebetulnya diawali seperti itu ketika dia mengambil tugas akhirnya. Sudah kelihatan lah bagaimana dia tertarik pada persoalan-persoalan yang dilihat oleh perempuan. Nah, yang paling penting adalah mesti kita pegang nih, bahwa kita berjuang, seni itu membuat orang menjadi cerdas dan sekaligus mendidik orang menghormati perbedaan. Kalau kita pegang, kita akan terus bereksplorasi. Kita akan terus melakukan itu, dan sebagai perempuan kita tentu punya
pijakan atau landasan yang berbeda dengan perempuan laki-laki. Tapi dalam tingkat eksplorasi kita harus membuka diri pada semua. Ini tidak kalau kita mempunyai privilege bahwa kita bisa mengikonkan ada materi perempuan, perkenalkan saja supaya yang laki itu pusing lihatnya gitu. Jadi ini kan dialektika yang menarik gitu. Artinya dulu belum pernah ada gitu. Karena semua yang kita di zaman saya belum ada lah. Hanya sedikit perempuan yang kemudian tertarik dari tekstil untuk berkarya, tetapi tidak dengan konten yang kuat ya sebagai pertaruhan gitu. Nah, sekarang melihat karya Nia, melihat karya Alfi yang incun sama bagaimana melihat sikap yang religius tetapi di dunia sekuler, itu kan banyak sekali jalan masuknya ke sana, dan melalui seni itu tidak ada batasnya, seperti imajinasi tidak ada tepinya gitu. Kita kan hanya berbeda satu rambut dengan orang gila gitu. Jadi memang kita mesti benar-benar mempertaruhkan itu menjadi kekuatan yang bisa mencerdaskan orang. Dari saya itu sih semuanya luar biasa lah. Saya benar-benar berbesar hati dan tambah semangat. Oke, terima kasih Bu Dolo, Bu Ana. Nah, di sini ada teman-teman yang lain mungkin yang mau berpendapat dan berdiskusi. Ada Kak Revoluta. Kak Revoluta Syafitri mungkin mau berbicara, atau ada siapa ini? Kak Patmi, Kak Erlin, boleh. Ini dapat info dari Kak Nia kalau Kak Revoluta ini adalah penggagas pameran Marwa. Mungkin bisa nih sharing di sini gimana? Oke. Mungkin kalau tidak ada, karena waktunya tinggal sedikit lagi, kita persiapan juga untuk berbuka puasa. Nah, seru sekali ya teman-teman. Ini parade karya ini perlu sekali dilaksanakan nanti seterusnya, karena memang perlu ya untuk membicarakan karya puan-puan seniman, sebab ternyata ada loh hal besar ya, hal yang sangat besar di balik karya mereka, perjalanan psikologis yang dekat dalam diri mereka juga ada di balik karya tersebut, seperti itu. Wah, terima kasih sekali ya untuk Bu Ira, Kak Nia, Bu Dolo, Kak Alfia, Kak Ana, dan semuanya yang sudah bergabung. Luar biasa sekali. Semoga kita bisa bertemu nanti, suatu saat bisa bertemu lagi. Nah, untuk teman-teman juga yang penasaran dengan Puan Seni Indonesia, mau juga bergabung di Puan Seni Indonesia, langsung aja bisa kontak Instagram Puan Seni Indonesia, atau kontak saya di situ ada kontak personnya juga. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih ya. Iya. Makasih Kak Dolo. Makasih Bu Dolo, Makasih Foto Kak dulu Ira. ya. Mbak Ana. Oh iya, Mbak foto dulu. Alfi, Foto dulu ya, Kak ya. Iya, ya, foto dulu. Kak Revo. Nah, ini ada Kak Kak Ama. Ama. Ya, mungkin Kak Ya, Ama kita foto ada yang dulu. Oke. Udah siap ya? 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi Kak Ama. Oke. 1, 2. Oke. Oke, terima kasih itu ada kakak-kakak. Mbak Revo tuh, ada Mbak Revo. Ini ada Mbak Revo. Nah, ini nih. Mungkin mau bicara kali Boleh, Mbak Revo. boleh. Nggak usah. Selamat semuanya. Sore.
sore. Halo Niat. Ya. Halo Mbak Ana. Halo Pak Evo. Makasih semua. Makasih I love untuk you semuanya. all. Sukses Ya. untuk semuanya. Mbak Nia, Mbak Dolo. Ya, Makasih. sukses ya. Makasih. Pak Fatwa, makasih. Iya, Izin makasih pamit ya. dah. Ya, oke, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Kelihatan gue gak ngikutin. Oke, leave ya. Bye-bye. Oke.